Di saat itu Tarso mungkin mengira kalau para perampok ini adalah tamu dari majikannya. Jadi dia makanya nyantai-nyantai aja mengajak mereka berinteraksi. Setelah semua sudah masuk ke dalam kamar mandi dan setelah semuanya dirasa aman, barulah mereka mengumpulkan semua harta benda yang ada di dalam rumah tersebut. Dan sudah sangat banyak harta benda yang mulai dikumpulkan. Para pelaku ini kemudian keluar dari rumah tersebut. Nah, namun sobat, pas banget nih, memang sudah ajalnya ya. Ketika mereka ini keluar rumah, tiba-tiba sebuah mobil pun datang. Mobil tersebut dikendarai oleh Pak Dodi, sang pemilik rumah. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita bakal membahas lagi kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini. Dan hari ini kita bakal membahas tentang sebuah kasus perampokan sadis yang terjadi di Pulau Mas, Jakarta. Sebenarnya kasus ini sudah lama terjadi dan kasus ini sempat menggemparkan masyarakat Indonesia. Kejadiannya tahun 2016, di mana ada sebuah keluarga yang disekap dalam satu kamar mandi yang berukuran 1,5 kali 2 meter. Dan dalam kejadian ini, semua korbannya dikunci di dalam kamar mandi oleh para perampok dengan jumlah korban 11 orang. Ukuran kamar mandinya cukup kecil dan ke-11 orang yang berdesak-desakan di dalam kamar mandi ini akhirnya meregang nyawa secara bersama-sama. Nah, bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung aja kita bahas di Kata Pena. Perampokan yang menewaskan 6 orang dari 11 orang yang disekap di dalam kamar mandi berukuran 2 kali 1 meter di Pulau Mas, Jakarta Timur bulan Desember 2016 lalu berlangsung selama 16 menit. Rekaman CCTV dari rumah Dodi Triyono di Pulau Mas, Jakarta Timur. Kata aja, Mas. Terus? Jadi ceritanya tuh gini sobat, ada sebuah keluarga yang tinggal di sebuah rumah mewah di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Pemilik dari rumah ini adalah seorang bapak yang bernama Dodi Triyono. Dia ini adalah seorang kepala keluarga kelahiran Jakarta tanggal 17 Mei tahun 1957. Sehari-hari, Pak Dodi ini bekerja sebagai pekerja swasta dengan fokus pekerjaannya adalah di bidang arsitektur dan properti. Meskipun hidup dengan segala kemewahan dan koleksi-koleksi mobil sportnya, Pak Dodi ini juga terbilang sangat dekat dengan masyarakat dan bisa dikatakan sebagai orang yang dermawan. Bahkan dia dikenal sebagai seorang Pak RT yang cukup bijaksana dan mengayomi masyarakat. Ya udah pasti masyarakatnya juga orang-orang kaya sekitar gitu ya. Rumah mewah Pak Dodi tersebut sudah dia tinggali selama 2 tahun kurang lebih. Dan rumah dengan luas tanah mencapai 500 meter itu ditempati oleh dia beserta dengan istrinya dan anak-anaknya. Dan yang udah pasti ada pembantu rumah tangga atau ART. Seperti rumah-rumah mewah pada umumnya, rumah itu dikurung oleh pagar hitam dengan ketinggian 4 meter. Rumah model minimalis ini tepat berada di depan Kali Sunter dan dari tampak depannya, lantai 2 dari rumah ini terdapat 2 ruangan dengan balkon. Rumah itu didominasi dengan kaca-kaca besar yang membuat kesan bangunan semakin terlihat mewah dan sesuai dengan profesinya yaitu seorang arsitek, maka dia bisa membuat sebuah rumah tinggalnya sendiri dengan desain yang sangat baik. Ya pokoknya kalau kita lihat desain rumahnya itu kita langsung sholawat gitu ya, ingin memiliki rumah yang sama. Warga tempat mereka tinggal atau warga sekitar mengatakan kalau Pak Dodi ini bukan orang sembarangan, dimana dia itu punya sejumlah proyek besar di Jakarta. Jadi sudah bisa dibayangkan bagaimana ini orang suksesnya dan dia tajir melintir. Maka dari status sosialnya kita bisa lihat sendiri kehidupan Pak Dodi ini begitu mencolok dan menarik perhatian, terutama perhatian orang-orang yang ingin melakukan tindakan kejahatan. Oke, dari sini mungkin para sobat sudah mengetahui ya bagaimana gambaran background dari Pak Dodi. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan awal mula terjadinya perampokan sadis ini.
Pada tanggal 25 Desember tahun 2016, ada serombongan komplotan yang terdiri dari 4 orang yang bernama Ramlan Butar-Butar, Erwin Sitomorang, Yus Pane alias Ridwan Sitorus, dan Alvins Bernius Sinaga. Mereka berempat ini menyewa sebuah mobil Suzuki R3. Mereka menyewa mobil tersebut dan kemudian menggunakannya untuk berkeliling mengitari daerah Pulau Mas. Pasti timbul pertanyaan, kok mereka sampai repot-repot gitu ya, nyewa mobil segala buat bisa ngiter-ngiter di daerah pemukiman di Pulau Mas. Nah, ternyata sobat, hal ini sengaja mereka lakukan. Mereka memang sudah merencanakan untuk mencari sebuah rumah mewah yang dapat dijadikan sasaran empuk untuk merampok. Mungkin kalau para komplotan ini mencari dan mengintai menggunakan sepeda motor, akan mengundang rasa curiga warga. Karena kan kompleknya itu komplek mewah. Masa ada motor yang ngiter-ngiter, ngeliat-ngeliat, ya udah pasti para security di sana akan mencurigai. Makanya untuk mencari aman mereka menyewa mobil. Ya ini menjadi sebuah masalah sosial juga ya di Indonesia, yang dimana orang yang menggunakan mobil biasanya akan lebih dihargai daripada orang yang menggunakan sepeda motor. Lalu, di saat itu mereka sudah seharian berkeliling, mereka sudah seharian mencari target, dan akhirnya mereka menemukan beberapa rumah yang menurut mereka sangat cocok dan tepat untuk menjadi sasaran. Nah, namun pada saat itu mereka tidak menemukan momen yang pas untuk melakukan aksinya. Jadinya mereka hanya mengitari aja sambil menghafal situasi dan kondisi di daerah tersebut. Salah satu rumah yang menjadi target yaitu adalah rumah Pak Dodi. Jadi masih ada gitu ya rumah-rumah yang lain yang menjadi target, tetapi mereka sangat tertarik dengan rumah Pak Dodi ini. Lalu tibalah keesokan harinya, tepat di hari Senin tanggal 26 Desember tahun 2016. Keluarga Pak Dodi ini sedang beraktivitas seperti biasa sobat. Pak Dodi pergi bekerja di pagi hari dan keluarganya juga berkegiatan. Dan hari tersebut merupakan hari Senin, hari di mana biasanya orang-orang sedang produktif setelah hari weekend. Di samping itu, istri dari Pak Dodi yang bernama Pira kala itu tengah pergi ke kediaman orang tuanya karena orang tuanya sedang sakit. Jadi, di rumah tersebut hanya ada anak-anak mereka beserta dengan asisten rumah tangganya aja. Nah, lalu tibalah di mana malapetaka ini pun datang. Anak Pak Dodi seperti biasa sedang berada di dalam rumah melakukan aktivitas masing-masing. Kemudian, sekitar jam setengah 3 sore, komplotan perampok dari Ramlan beserta dengan 3 kawannya memulai aksi yang sempat tertunda kemarin. Kondisi di perumahan dari Pak Dodi ini benar-benar sepi. Jarang sekali terlihat aktivitas beramai-ramai, ngumpul-ngumpul, karena memang di sana tuh ya kompleknya orang-orang kaya. Nah, akhirnya mereka melajukan mobil putih yang mereka sewa dan segera menuju ke Pulau Mas, berangkat dari Cibinong. Nah, setibanya di Pulau Mas, mereka melihat salah satu rumah yang menjadi target ternyata sedang terbuka pagarnya. Rumah tersebut adalah rumah mewah milik Pak Dodi. Melihat kesempatan tersebut, mereka benar-benar excited. Mereka benar-benar senang sekali karena jarang sekali ada rumah mewah yang pagarnya terbuka lebar kayak gitu. Dan momen inilah yang menjadi momen yang pas untuk Ramlan CS melancarkan aksi mereka dalam perampokan ini. Pada saat itu, mereka memarkirkan mobilnya tepat di depan pagar rumah Pak Dodi. Ya layaknya seorang tamu gitu sobat. Kemudian, tanpa berlama-lama, Ramlan yang merupakan seorang supir angkot ini turun dari mobil dengan kaki yang terpincang-pincang dengan menggunakan baju berwarna putih. Nah, sedikit informasi, memang Ramlan ini dikenal dengan ya si pincang gitu ya. Dan komplotan dia ini adalah komplotan perampok yang cukup terkenal. Lalu kemudian, setelah Ramlan masuk ke dalam pagar tersebut, disusul oleh Erwin yang menggunakan pakaian serba hitam dengan topi warna senada. Dia di saat itu tampak celingukan menoleh ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tidak ada orang yang melihatnya. Lalu dengan berjalan mengendap-endap, dia perlahan berjalan menuju gerbang rumah Dodi yang tidak terkunci tersebut. Karena dirasa sangat aman dan mudah, aksi Ramlan ini diikuti oleh rekannya yang lain. Sementara satu orang lainnya yaitu Alvin Sinaga menunggu di dalam mobil untuk berjaga. Sebenarnya kondisi rumah Pak Dodi ini bukannya tidak dijaga oleh security, karena kan kondisinya tidak terkunci atau tidak diselot gitu ya. Nah, tetapi kondisi sebenarnya adalah kenapa rumah itu gerbangnya terbuka, karena kebetulan supir dari Pak Dodi yang bernama Yanto sedang ingin mengeluarkan mobil. Nah, namun belum sempat dia keluarkan mobil, baru membuka gerbang doang, dia keburu keduluan dengan masuknya Ramlan CS. Ramlan ini masuk secara tiba-tiba dengan sangat tenang dan berperilaku layaknya seorang tamu. Yanto yang kala itu tengah membuka bagasi cukup kaget. Dia langsung bertanya, "Loh,
"Bapak siapa? Kalian ini siapa? Mau ngapain? Main masuk aja," katanya. Kurang lebih kayak gitulah. Namun tanpa basa-basi, Ramlan CS yang sudah menyiapkan senjata api menodongkan sebuah pistol dan memerintahkan Yanto untuk masuk ke dalam rumah. Yanto di saat itu langsung gemeteran, dia sangat ketakutan dan menuruti perintah dari Ramlan. Nah, Yanto beserta dengan para perampok ini kemudian menuju ke ruang tamu rumah itu. Suara gertakan Ramlan CS sudah terdengar hingga ke dapur, yang mana pada saat itu para ART di rumah tersebut sedang berada di sana. Saat itu para ART yang bernama Windy, Emi, dan Fitri sedang memasak di dapur. Nah, sementara anak dari Pak Dodi yaitu Gemma dan juga seorang temannya yang bernama Amel sedang berada di ruang tamu. Mereka juga baru turun dari lantai 2. Lalu kemudian salah satu ART yang bernama Santi datang ketakutan dan bingung. Hal itu juga berbarengan dengan Yanto yang digiring dari garasi. Nah, lalu Ramlan dan komplotannya ini kemudian berteriak memerintahkan semua orang untuk berkumpul di ruang tengah. Nah, dia berteriak sambil menodongkan sebuah pistol. Tidak hanya membawa pistol, Ramlan juga membawa golok dan meneriaki mereka yang sudah berkumpul tersebut. Salah satu ART-nya yaitu Santi dibawa ke lantai 2 untuk menunjukkan di mana kamar Dodi, yaitu si pemilik rumah. Nah, namun sobat, pada saat sampai di lantai atas ini, Santi malah membawa masuk salah satu perampok yang bernama Yuspane ke dalam satu kamar yang di dalamnya ada Zanet, anaknya Pak Dodi yang tengah beristirahat. Melihat hal itu, Yuspane ini tanpa belas kasihan turut membawa Zanet untuk turun ke lantai bawah. Setelah mengumpulkan orang-orang, Ramlan CS kemudian menggiring mereka ke sebuah kamar mandi yang berada di bawah tangga. Nah, pada saat itu mereka semua merasa sangat ketakutan dan tak ada yang berani berbicara apalagi membantah. Mereka jadinya nurut aja dan satu persatu dari mereka memasuki kamar mandi tersebut. Jika ditotalkan, sekarang ada sekitar 8 orang yang berada dalam kamar mandi itu. Keadaannya sangat pengap banget sobat. Tidak ada ventilasi, tidak ada exhaust fan, dan juga lampunya ikut dimatikan. Kebayang gak tuh gimana pengapnya dan dari mana udara bisa masuk? Nah, lalu gak sampai di situ doang. Yuspane kemudian mulai mencari barang-barang yang bisa dirampas. Dia pun akhirnya naik ke lantai 2 rumah tersebut karena di sana merupakan kamarnya Pak Dodi yang mana banyak sekali barang berharganya. Nah, namun sobat, ternyata di salah satu kamar itu masih ada orang. Masih ada seseorang yang belum disekap. Orang tersebut adalah Diona. Diona ini merupakan anak pertama dari Pak Dodi. Sedari tadi Diona ini hanya bersembunyi di sana. Nah, lalu Diona yang ditemukan oleh Yuspane ini langsung diseret oleh Yuspane dan dengan jahatnya Yuspane ini tidak menyeret Diona dengan cara menarik tangannya, tapi dia menarik rambut Diona dan menyeret Diona sampai ke lantai bawah. Jahat banget ya. Yang notabene Yuspane ini kan orang tua, sementara Diona ini anak kecil gitu ya. Dia dengan tega memperlakukan seorang anak kecil perempuan dengan cara seperti itu. Diona ini sempat melakukan perlawanan, namun tenaga Yuspane jauh lebih besar dibandingkan Diona dan perlawanan itu sia-sia. Diona malah sempat dipukul berkali-kali oleh Yuspane. Saat itu Diona terus meminta tolong dan meminta ampun, tetapi Yuspane tidak menghiraukan rintihan sakit dari Diona. Dia terus melakukan aksinya dan memasukkan Diona ke dalam kamar mandi juga, yang dimana di dalam situ sudah ada anggota keluarga lain yang juga ikut disekap. Setelah semua orang berhasil disekap, dikumpulkan di dalam kamar mandi, Yuspane kemudian bertanya lagi, mana anaknya? Mana anak yang punya rumah ini? Kalian nurut aja, bilang cepat, kalau tidak saya tembak, ucap salah satu dari pelaku lain. Nah, salah satu dari mereka akhirnya mengaku. Yang pertama kali buka suara adalah Gemma. Gemma bilang, saya anaknya. Kemudian setelah itu, salah satu dari pelaku meminta Gemma untuk menunjukkan mana kamar orang tua mereka alias Pak Dodi. Di mana kamar bapak? Katanya. Kemudian Gemma akhirnya menunjukkan letak kamar ayahnya tersebut. Kala itu Gemma dibawa naik ke lantai atas, kemudian menunjukkan kamar Pak Dodi, dan setelah itu Yuspane membawa kembali turun Gemma ini dan menyerahkan Gemma kepada Ramlan. Kemudian Ramlan kembali memasukkan Gemma ke kamar mandi lagi. Nah, lalu tak selang berapa lama tiba-tiba ada suara motor. Motor tersebut dikendarai oleh seorang supir dari keluarga Pak Dodi bernama Tarso. Ramlan yang mendengar adanya orang yang datang menggunakan sepeda motor ini kemudian langsung bergegas keluar. Dan
Dan salah satu anggota perampok lain yang bernama Alvin Sinaga yang sejak tadi menunggu di dalam mobil kemudian turun saat melihat Tarso memasuki motornya ke dalam gerbang. Turunlah Tarso ini dari sepeda motor. Kemudian ketika dia turun dan hendak menutup pintu gerbang, Alvin Sinaga tiba-tiba menghampiri Tarso dan mengajak Tarso untuk berinteraksi. Lalu dari belakang Tarso ternyata ada Ramlan. Ramlan juga menghampiri Tarso dan tanpa kecurigaan apapun mereka dengan santainya ngobrol biasa-biasa aja, dan setelah itu Alvin Sinaga langsung keluar dari gerbang itu lagi. Lalu setelah itu terlihat Ramlan ini berjalan bersama Tarso masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, tanpa basa-basi, Ramlan kembali menodongkan senjata kepada Tarso, kemudian mendorong Tarso ke dalam kamar mandi juga. Nah, dimana sekarang total dari orang yang disekap di dalam kamar mandi itu sudah berjumlah 10 orang. Nah, di saat itu Tarso mungkin mengira kalau para perampok ini adalah tamu dari majikannya. Jadi dia makanya nyantai-nyantai aja mengajak mereka berinteraksi. Setelah semua sudah masuk ke dalam kamar mandi dan setelah semuanya dirasa aman, barulah mereka mengumpulkan semua harta benda yang ada di dalam rumah tersebut. Dan sudah sangat banyak harta benda yang mulai dikumpulkan. Para pelaku ini kemudian keluar dari rumah tersebut. Nah, namun sobat, pas banget nih, memang sudah ajalnya ya. Ketika mereka ini keluar rumah, tiba-tiba sebuah mobil pun datang. Mobil tersebut dikendarai oleh Pak Dodi, sang pemilik rumah. Mungkin di saat itu ya Pak Dodi udah firasat kali ya, ada sesuatu yang gak beres dan mengharuskan dia pulang ke rumah. Ternyata bener aja, Pak Dodi pun bertemu dengan para perampok ini. Tanpa merasa takut sama sekali, Ramlan dan Erwin yang menggendong sebuah tas itu membukakan gerbang untuk Pak Dodi. Pak Dodi yang di saat itu tak memperhatikan siapa sih yang membuka gerbang, dan dia ya udah main masuk aja karena sudah terbiasa gitu ya. Setiap kali dia pulang ke rumah, para supir atau para pembantunya itu membukakan pintu untuk dia. Nah, lalu kemudian setelah itu Pak Dodi pun sudah berada di garasi rumah. Dilanjutkan dengan Ramlan menutup gerbang tersebut dan langsung menggiring masuk Dodi ke dalam rumah melalui pintu garasi. Nah, sebelum memasukkan Dodi ke kamar mandi, mereka juga meminta dompet Pak Dodi ini yang berisikan sejumlah uang. Saat itu Pak Dodi benar-benar merasa ketakutan karena ditodong dengan senjata. Setelah berhasil memasukkan Pak Dodi ke kamar mandi, kemudian Erwin, Ramlan, dan juga Yuspane bergegas pergi meninggalkan rumah tersebut dengan total harta yang dirampas kira-kira sekitar 60 juta rupiah. Belum lagi dengan barang-barang lain yang masih bisa mereka jual. Lalu, setelah mereka pergi, toilet tempat mereka menyekap semua sandera tadi alias anggota keluarga Pak Dodi tadi itu tidak mereka buka, dan toilet tersebut menjadi saksi bisu ke-11 orang yang disekap bertahan hidup dengan kondisi yang benar-benar memprihatinkan. Mereka kehabisan oksigen, kepanasan, dan berdesak-desakan di sana. Di dalam kamar mandi tersebut hanya ada celah kecil, yang dimana celah tersebut ya bisa menghantarkan udara ke dalam ruangan toilet tersebut. Celah kecil ini berada di gagang atau grendel pintu toilet, dan dari celah kecil inilah mereka secara bergantian menghirup udara. Mereka kesulitan untuk bergerak, mencoba untuk mendobrak pintu pun tidak bisa karena sistem dari pintu tersebut adalah terbuka ke arah dalam kamar mandi atau ke dalam toilet, dan ruang gerak mereka juga sangat sedikit, jadi tidak bisa untuk mereka ancang-ancang mendobrak pintu tersebut. Kondisi yang sangat pengap ditambah dengan tidak adanya cahaya karena dimatikan lampu membuat mereka tidak bisa berpikir apa yang harus mereka lakukan. Nah, dua orang supir dari Pak Dodi yaitu Tarso dan Yanto di saat itu berusaha untuk menghancurkan gagang pintu. Nah, namun karena material yang digunakan sangat kuat, jadi sulit sekali untuk menghancurkan gagang pintu tersebut. Ya, namanya juga rumah orang kaya, rumah mewah gitu ya geng. Semua perabotannya nggak main-main. Karena saking mereka sudah lemasnya gitu ya, keadaan mereka benar-benar memprihatinkan. Mereka bahkan sempat meminum air keran yang masih keluar walau sedikit. Mereka sudah mulai kehabisan nafas dan satu persatu mulai terkulai lemas hingga pingsan. Lalu singkat cerita, keesokan harinya, tepat pada Selasa, tanggal 27 Desember tahun 2016, jam 8 pagi, 18 jam sudah mereka berada di dalam kamar mandi tersebut. Salah satu kerabat mereka yang bernama Sheila Putri itu datang ke rumah Pak Dodi. Dia datang karena memang sudah janjian di hari sebelumnya dengan anaknya Pak Dodi yang bernama Diona. Namun di saat itu, dia merasa aneh. Diona ini tidak bisa dihubungi sejak tanggal 26 Desember atau satu hari sebelumnya. Sesampainya
Sheila Putri ini di tempat tersebut, Sheila ini sangat curiga mengapa pintu rumah dari Pak Dodi ini tidak terkunci dan rumah terlihat sangat kosong. Merasa aneh, dia pun langsung melaporkan kondisi ini ke pos keamanan yang ada di komplek tersebut dan juga warga sekitar untuk bisa masuk bersama-sama ngecek kondisi di dalam rumah. Saat masuk ke dalam rumah Pak Dodi, Sheila itu sempat mendengar teriakan minta tolong dari arah kamar mandi. Nah, di saat itu Sheila ini tidak berani mengambil resiko. Dia sempat melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian Kayu Putih. Nah, lalu atas laporannya tersebut ternyata sudah mulai ramai warga yang datang berbondong-bondong ke kediaman Pak Dodi. Lalu hingga akhirnya pihak kepolisian bersama satpam dan warga itu mendobrak pintu kamar mandi yang berukuran 1,5 meter kali 2 meter tersebut dan ditemukan ada 11 orang yang sudah tertumpuk di dalam sana. Mulailah mereka semua dievakuasi dan dikeluarkan dari tempat tersebut. Namun sayang, ada 6 orang di antara mereka ternyata sudah meninggal dunia karena mengalami kehabisan oksigen lantaran berada di ruangan yang sangat pengap. 6 orang yang tewas itu salah satunya adalah Pak Dodi Triyono dan 2 anaknya yaitu Diona Arika Andra Putri berusia 16 tahun serta Dianita Gema Zalfaila yang berusia 9 tahun. Nah, lalu korban selanjutnya bernama Amalia Kalista alias Amel. Dia ini adalah teman dari Gema. Nah, lalu berikutnya ada Yanto alias Sugianto, dia adalah supir, dan juga Tarso yang juga berprofesi sebagai supir. Setelah kejadian itu, pihak kepolisian memeriksa CCTV dan dilakukanlah pemeriksaan untuk mendapatkan berbagai bukti. Pihak polisi akhirnya mengetahui apa yang terjadi dengan keluarga ini. Nah, disinilah bodohnya para perampok itu, sobat. Mereka tidak mengira rumah sebesar itu pasti punya CCTV. Kok mereka bisa nggak mikir ke sana ya? Nah, akhirnya nih ya, karena pihak kepolisian sudah mulai mengantongi identitas para pelaku dan atas kejadian perampokan ini, pihak kepolisian dalam waktu 24 jam langsung menangkap para pelaku perampokan ini. Pelaku tersebut adalah Ramlan, Erwin, Yuspane, dan Alvin Sinaga. Mereka semua ditangkap di daerah Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Dan dalam aksi penangkapan ini ada perlawanan dari Ramlan. Dan di saat itu Ramlan tewas ditembak oleh pihak kepolisian karena berusaha untuk melawan tersebut. Lalu sementara Erwin harus menerima timah panas di bagian kakinya karena juga ingin kabur. Untuk Yuspane sebelum ditangkap, dia sempat kabur bersama Alvin Sinaga dan tak berselang beberapa lama, Alvin Sinaga akhirnya ditangkap polisi di sebuah perumahan di wilayah Bekasi. Nah, lalu berdasarkan keterangan dari Kapolda Metro Jaya, Muhammad Iriawan, kalau Ramlan ini ternyata memang sudah malang melintang di dunia perampokan sejak tahun 2001 bahkan. Dan dia juga masuk di dalam daftar pencarian orang atau DPO. Di dalam perampokan yang terjadi di Pulau Mas di rumahnya Pak Dodi, Ramlan ini menjadi kapten guna menjalani aksi tersebut. Dan dari tangan para pelaku, pihak kepolisian berhasil menyita barang-barang yang diambil dari rumah Pak Dodi seperti uang tunai dalam bentuk rupiah hingga uang Thailand. Kemudian ada beberapa handphone dan juga beberapa barang lainnya. Lalu setelah dilakukan penangkapan, keempat pelaku ini juga dihadapkan pada beberapa kali persidangan dan pelaku juga sempat mengajukan banding. Namun hal itu ditolak dan ditetapkan keempat pelaku divonis hukuman mati. Serem banget ya sobat kisah ini. Yang menyedihkannya adalah seluruh keluarga Pak Dodi harus meninggal dunia. Hanya menyisakan istri dan 1 anaknya yang bernama Zanet. Dari kejadian ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang namanya kemalangan tidak bisa diprediksi. Kapan saja bisa terjadi dan siapa saja bisa mengalaminya. Jadi buat kita semua harus lebih hati-hati lagi.